apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi aku ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu Kadin dan apa saja peranannya dalam perdagangan internasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iis Bulanda dengan NIM 22044111063. Di sini saya akan menjelaskan peran Kadin. Yuk, kita simak bareng-bareng. Apa sih yang dimaksud dengan Kamar Dagang Industri? Oke, pertama-tama kita bahas kapan sih ditetapkannya Kadin. Kadin atau Kamar Dagang Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha, baik di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta. Sebagai induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin menyediakan layanan advokasi, kebijakan informasi bisnis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, fasilitas perdagangan dan investasi, dukungan terhadap proses arbitrase, promosi kegiatan usaha, serta kolaborasi strategis untuk mendorong keberlanjutan dan inovasi dari anggotanya. Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kadin menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha. Jaringan kontak bisnis Kadin yang luas di seluruh wilayah menjadikan Kadin sebagai mitra yang sangat menarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan, dan investasi. Oke, tidak hanya itu, Kadin di Indonesia pada tahun 2024 dengan 151 program kerja lintas sektoral memberikan manfaat bagi dunia usaha dan industri serta masyarakat. Program-program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing pengusaha Indonesia, dan membuka peluang baru di berbagai sektor. Wah, terima kasih ya atas penjelasannya Kak Ulan. Aku juga mau nanya dong, apa itu Kemendak dan apa saja sih perannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Syahada dengan NIM 22044111014. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gambaran umum dan peran Kemendak. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Kemendak adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan, yaitu Zulkifli Hasan, yang menjabat sejak tanggal 15 Juni 2022 yang menggantikan Mendak sebelumnya, yaitu Muhammad Lutfi. Selanjutnya ada tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2022 nomor 11, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Untuk fungsi yang pertama dari Kementerian Perdagangan yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsultif dan aktif niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan, perjalanan komoditi, sistemasi, bidang, dan pasar lelang komoditas. Lalu yang kedua, itu ada koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Yang keempat, sebagai pengawas atas pelaksanaan tugas lingkungan Kementerian Perdagangan. Yang kelima, pelaksanaan, bimbingan, teknis, dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, luar negeri, pengembangan ekspor nasional, pembinaan sistemasi, bidang dan pasar lelang komoditas. Dan yang terakhir itu sebagai pelaksanaan dukungan yang bersifat substansi kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih ya penjelasannya Kak Aulia. Kak, sekarang aku yang mau nanya dong, kalau Sukovindo itu apa dan apa sih peranannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Surya Saputra dengan NIM 22044111010, Prodi Keuangan Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Di sini untuk memaparkan tentang gambaran umum dari Sukovindo serta peranan dan juga contohnya dalam perdagangan internasional. Jadi, PT Superintending Company of Indonesia atau Sukovindo itu berdiri pada tanggal 22 Oktober 1956. Nah, awalnya perusahaan itu hanya fokus menyediakan layanan pemeriksaan dan juga pengawasan di bidang perdagangan, terutama perdagangan komoditas pertanian, serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. Nah, pada tahun 1961, pemerintah Indonesia itu resmi untuk memegang 80% kepemilikan saham dari PT Sukovindo tersebut. Sisanya itu dipegang oleh SGSA atau Société Générale des Surveillance. Jadi, berdiri Sukovindo itu antara Indonesia dan juga SGS SA tersebut. Nah, kemudian pemerintah Indonesia itu memegang 95% saat ini perusahaan tersebut dan disana itu oleh SGSA. Nah, komposisi kepemilikan sahamnya itu antara lainnya itu seri A, Biwarna atau NRI itu 1 saham, lalu seri B, PT PKI Persero itu sebesar 284.999 lembar saham, dan seri B lagi yang dipegang oleh SGS SA atau sebesar 15.000 lembar saham. Oke, lanjut pada tahun 1964, perusahaan ini berekspansi ke bisnis pergudangan
ekspedisi, fumigasi, kebersihan industri, jasa analisis laboratorium, serta industri dan jasa rekayasa kelautan. Nah, pada tahun 1985, pemerintah Indonesia itu menugaskan perusahaan ini untuk menerapkan AT atau aplikasi tata niaga ekspor guna menjamin kelancaran arus barang dan mengamankan devisa negara dalam perdagangan ekspor impor. Namun, pada Juli tahun 2001, pemerintah menghentikan penugasan tersebut dengan alasan utama terkait dengan kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan pada saat itu. Nah, perusahaan ini kemudian melakukan transformasi dan restrukturisasi organisasi dengan bentuk 10 SBU atau Strategic Business Unit. Nah, perusahaan ini lalu berekspansi ke bisnis inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan pada bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, pemerintah, transportasi, sistem informatika, dan energi terbarukan. Selain itu, perusahaan ini juga berekspansi ke sejumlah negara di ASEAN. Perusahaan ini lalu juga ditetapkan sebagai Balai Uji Dalam Negeri untuk pengujian dan sertifikasi ponsel, laptop, dan juga tablet. Pada tahun 2020, perusahaan ini itu ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal atau BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal atau LPH. Nah, perusahaan ini juga dinyatakan telah memenuhi prinsip syariah oleh Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia pada bulan Mei 2021. Lalu pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Biro Klasifikasi Indonesia sebagai bagian dari upaya membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang jasa survei. Seperti yang tadi sempat disinggung sebelumnya, pada komposisi kepemilikan PT Sukovindo itu terdapat 284.999 saham itu dipegang oleh PT BKI. Tadi juga sempat disinggung juga tentang SBU atau Strategic Business Unit. Nah, di PT Sukovindo ini sampai saat ini ada 10 SBU. Yang pertama itu ada SBU KSP, yaitu Komoditas dan Solusi Perdagangan. Lalu ada SBU Batubara. Lalu yang ketiga ada SBU AEBT atau Aset Energi Baru Terbarukan. Lalu keempat ada SBU Mineral. Yang kelima ada SBU HMPM atau Hulu Migas dan Produk Migas. Dan keenam ada SBU PIK atau Perdagangan Industri dan Kelautan. Yang ketujuh ada SBU Serko atau Sertifikasi dan Eco Framework. Yang kedelapan itu ada SBU LSI atau Layanan Pabrik Sumber Daya dan Informasi. Yang kesembilan itu ada SBU Laboratorium. Dan yang 10 ada SBU Industri. Nah, dari 10 SBU ini pastinya mereka memiliki tugas dan juga fungsi masing-masing yang seperti melakukan pelatihan, melakukan sertifikasi, melakukan pengujian, melakukan inspeksi, dan lain-lain. Oke, lanjut ke peranan Sukovindo dalam perdagangan internasional. Peranan Sukovindo dalam perdagangan internasional itu melakukan pemastian gitu teman-teman. Nah, pemastian ini pastinya itu diperlukan dalam perdagangan internasional karena untuk bisa mencegah sesuatu hal buruk terjadi pada barang yang diperdagangkan. PT Sukovindo ini merupakan salah satu perusahaan pemastian yang kegiatannya itu seperti melakukan inspeksi, pengujian, dan sertifikasi di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti pra-pengapalan. Pra-pengapalan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan bea dan pemungutan yang lain gitu. Memberikan data statistik yang akurat guna pengambilan keputusan pemerintah dan memastikan keamanan pasokan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga. Inspeksi ini juga merupakan antisipasi, mendeteksi potensi masalah dan konfirmasi terhadap kuantitas, kualitas, dan harga sebenarnya dari barang sebelum dikapalkan. Sesuai dengan ketentuan WTO atau World Trade Organization, penugasan pemeriksaan ini diwajibkan untuk memantau lalu lintas devisa, penggunaan anggaran, serta kepabeanan. Pemeriksaan kesesuaiannya dengan rencana ekspor atau impor mencakup kuantitas, kualitas, harga, penggolongan tarif harmonized system, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Oh, jadi begitu ya. Terima kasih atas penjelasannya Kak Dimas. Sekarang giliran aku yang nanya, Kak. Apa sih DJBC dan apa ya perannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Karamelo dengan NIM 2204411108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum sejarah, tugas dan fungsi dari Dirijen Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Untuk keberadaannya, DJBC ini sendiri dalam sejarah tercatat bahwa sudah ada di masa sejak masuknya VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Namun pada masa VOC, instansi ini tidak berlangsung berdiri dengan nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi disebut dengan nama de Dienst der Invoer en Invoerrechten en Accijnzen, yang bertugas untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor. Dan untuk orang yang menjalankan tugas tersebut sering disebut dengan nama douane. Pada masa penjajahan Jepang, instansi ini tidak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bea ekspor maupun impor, tetapi hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan cukai saja. Dan setelah masa Indonesia merdeka, instansi ini dibentuk kembali pada bulan Oktober 1946 dengan sebutan Penjabatan Bea dan Cukai yang bertugas untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan bea dan cukai seperti awalnya. Kemudian pada tahun 1948, instansi ini berganti nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai yang berganti nama kembali pada tahun 1965 menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga saat ini. Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setidaknya memiliki beberapa fungsi. Pertama, mereka merumuskan, melaksanakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta mengoptimalisasikan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Mereka juga melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga melaksanakan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Oh, jadi gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Jihan Faiza dengan NIM 22044111053. Jadi, agar kalian lebih mudah untuk memahaminya, aku izin menjelaskan terkait kesimpulan dari semua penjelasan yang udah dijelasin tadi. Dari yang pertama itu Kadin. Kadin itu sebagai markas besar para pengusaha super yang diakui oleh negara sejak 1987. Jadi Kadin itu ibarat induk semua organisasi bisnis di Indonesia. Nah, apa sih yang Kadin lakukan? Kadin itu bisa membantu kamu punya suara di hadapan pemerintah, dapat info bisnis paling update, belajar jadi pengusaha handal, temukan partner bisnis baru, selesaikan masalah bisnis tanpa ribut di pengadilan, dan promosikan bisnismu sampai ke ujung negeri. Yang paling seru lagi, Kadin itu punya jaringan luas banget dari Sabang sampai Merauke. Dari warung kecil sampai perusahaan besar, semua bisa bergabung, ibarat Facebook ke dunia bisnis Indonesia. Dan tahu nggak sih, di tahun 2024 Kadin itu punya 191 program keren. Tujuannya itu untuk bikin ekonomi Indonesia makin ngebut, pengusaha lokal makin jago bersaing, dan buka peluang baru di mana-mana. Seru kan? Oke, selanjutnya Kemendak. Kemendak itu sebagai manajer perdagangan Indonesia. Mereka mengatur bagaimana barang dan jasa bisa dijual beli dengan lancar, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, siapa sih yang memimpin Kemendak? Saat ini kaptennya itu adalah Zulkifli Hasan. Beliau mulai menjabat sejak 15 Juni 2022. Apa sih tugas Kemendak? Banyak loh. Mereka membuat aturan main dalam dunia perdagangan, memastikan konsumen seperti kita terlindungi, dan membantu produk-produk Indonesia agar bisa go internasional. Selain itu, Kemendak juga mengawasi hal-hal yang mungkin terdengar rumit seperti perdagangan berjangka komoditi. Tapi intinya mereka berusaha agar perdagangan di Indonesia berjalan adil dan menguntungkan semua pihak. Yang pasti, tujuan utama Kemendak itu adalah membuat ekonomi Indonesia makin kuat dan maju. Mereka bekerja keras agar kita bisa berbelanja dengan nyaman, pengusaha bisa berjualan dengan lancar, dan produk-produk Indonesia bisa dikenal sampai ke ujung dunia. Jadi, setiap kali kamu berbelanja atau melihat produk Indonesia di luar negeri, ingat ya, ada Kemendak yang bekerja di balik layar untuk memastikan semuanya berjalan baik. Selanjutnya, Sukovindo. Sukovindo itu sebagai detektif super canggih dalam dunia perdagangan. Lahir pada 22 Oktober 1956. Awalnya mereka itu fokus mengawasi perdagangan hasil bumi, tapi sekarang mereka udah jadi pahlawan multitalenta. Apa sih yang bikin Sukovindo spesial? Yang pertama itu mereka punya kekuatan super untuk memastikan kualitas dan kuantitas barang dagangan. Jadi kalau ada yang bilang ikan ini segar, Sukovindo itu bisa membuktikannya. Yang kedua, punya 10 tim khusus yang siap beraksi di berbagai bidang, mulai dari energi sampai makanan halal. Yang ketiga, bisa dibilang Sukovindo itu sebagai penjaga gawang dalam perdagangan internasional. Mereka itu bisa memastikan semua produk yang keluar masuk Indonesia itu oke. Nah, yang seru nih, pada Desember 2021, Sukovindo itu bergabung dengan dua temannya membentuk tim super bernama ID Survey. Ini seperti saat Power Rangers bergabung, tapi versi survei ya. Jadi setiap kali kamu beli produk impor atau mau ekspor hasil karya Indonesia, ingat ya, ada Sukovindo di balik layar. Mereka yang memastikan semua aman, berkualitas, dan sesuai standar. Jadi dengan Sukovindo, perdagangan Indonesia jadi lebih seru, aman, dan terpercaya. Oke, yang terakhir, DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi DJBC itu sebagai penjaga gerbang super canggih negara kita. Mereka udah ada sejak zaman VOC loh, tapi tentu aja dengan nama yang berbeda. Sekarang mereka jadi bagian keren dari tim Kementerian Keuangan. Apa sih yang bikin DJBC keren banget itu? Yang pertama, mereka itu seperti satpam super di bandara dan pelabuhan, mengawasi barang yang masuk keluar Indonesia. Jadi kalau ada yang coba-coba bawa barang aneh-aneh, siap-siap ketemu DJBC. Yang kedua, DJBC itu juga jadi polisi ekonomi. Mereka itu memastikan semua orang bayar pajak impor dengan benar, jadi uang negara nggak bocor. Yang ketiga, mereka juga superhero pelindung industri lokal, memastikan produk impor nggak seenaknya masuk dan menyaingi produk kita. Yang keempat, DJBC itu jagoan dalam memberantas penyelundupan, jadi nggak ada rokok atau minuman keras ilegal yang bisa lolos. Dan yang kelima, mereka juga memudahkan perdagangan yang sah, jadi pengusaha jujur bisa ekspor impor dengan lancar. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan betapa kerennya DJBC. Mereka itu bekerja keras supaya barang-barang di sekitarmu itu aman, legal, dan negara dapat pemasukan.